Perkenalkan, saya Elsie Jayanti Boruna Tutup dulu dengan NIM 210421319. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi kebijakan publik. Adapun ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan publik yang diampu oleh Bapak II Permana STMT. Pertama adalah definisi kebijakan publik. Kebijakan atau polisi adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan. Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tindakan-tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan publik. Adapun langkah-langkah dalam membuat kebijakan publik, yang pertama adalah tahap problem identification atau penentuan masalah. Selanjutnya adalah agenda setting, lalu policy formulation atau penetapan kebijakan. Selanjutnya adalah pengesahan kebijakan atau policy legitimation. Lalu adalah pengimplementasian kebijakan dan pengevaluasian kebijakan. Evaluasi kebijakan publik adalah kegiatan yang mencakup estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Kebijakan evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu sejauh mana kebutuhan nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi kebijakan publik dapat mencakup berbagai pendekatan dan teknik yang digunakan dalam mengukur dan menganalisis kinerja, efektivitas, dan dampak dari kebijakan publik yang telah diimplementasikan. Contoh kasus evaluasi kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, di mana evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diambil dan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Penilaian pertama adalah tentang exploring a world understanding of public policy evaluation. Dalam bahasa Indonesia, yakni menggali pemahaman secara utuh mengenai evaluasi kebijakan publik. Secara konseptual, kebijakan bermuara pada kerangka tindakan pemerintah dalam suatu sistem yang mencakup partisipasi masyarakat, beragam kepentingan, dan dimensi ekonomi sosial politik. Dengan rumitnya kebijakan ini, evaluasi ini memegang peranan penting dalam timeline suatu kebijakan publik, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap konsep evaluasi kebijakan guna memberikan arah kebijakan untuk mencapai tujuan. Adapun tugas kebijakan publik itu ada dua, yakni pertama, menentukan konsekuensi suatu kebijakan dengan menguraikan dampaknya, dan yang kedua, menilai berhasil tidaknya suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria diterapkan sebelumnya. Adapun karakteristik permasalahan publik, yang pertama, saling ketergantungan antar berbagai permasalahan, dan yang kedua, subjektivitas permasalahan kebijakan, serta kepalsuan. Dalam kajian evaluasi, terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang umumnya terjadi menurut Winarno tahun 2008. Permasalahan dalam kajian evaluasi kebijakan publik antara lain ketidakpastian dan tujuan kebijakan yang tidak jelas, evaluasi tidak dilakukan secara sistematis, sehingga sulit untuk menguji kausalitas bahwa dampak memang disebabkan oleh kebijakan tersebut. Dampak kebijakan biasanya menyebar melampaui tujuan kebijakan, kesulitan dalam memperoleh data primer, tersedianya data sekunder seringkali tidak valid, penolakan dari pejabat atau penanggung jawab program yang merasa diawasi, serta evaluasi cenderung kurang melihat dampak atau kurang valid, namun lebih memiliki mengukur dan mengevaluasi output saja. Permasalahan dalam evaluasi kebijakan publik, yang pertama, ketidakpastian tujuan kebijakan, dan yang kedua, hubungan kausalitas, yang ketiga, pengaruh penyebaran kebijakan, yang keempat, kesulitan memperoleh data, yang kelima, perlawanan resmi. Saya akan menjelaskan tentang ketidakpastian tujuan kebijakan. Yang pertama, ketika arah suatu kebijakan tidak jelas, membingungkan, atau menyimpang, seperti yang sering terjadi, sehingga dalam menentukan kelanjutan yang ingin dicapai menjadi
menjadi suatu tugas yang sulit dan seringkali membuat frustasi. Kedua, hubungan kausalitas, yang mana sesuatu bisa terjadi dengan atau tanpa kebijakan. Untuk lebih menggambarkan permasalahan dalam menentukan konsekuensi parsial, kasus kebijakan mengendalikan kriminal akan diambil. Maksud atau setidaknya salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah mencegah kejahatan. Yang ketiga, pengaruh penyebaran kebijakan. Implementasi kebijakan dapat berdampak pada kelompok di luar kelompok sasaran kebijakan. Dampak terhadap kelompok ini dapat bersifat simbiolis atau material. Yang keempat adalah kesulitan memperoleh data. Kurangnya data dan informasi lain yang relevan dan akurat serta statistik merupakan ketidaksempurnaan bagi para evaluator kebijakan. Model ekometrik dapat memperkirakan dampak pajak yang diambil dari kegiatan ekonomi. Namun data yang tepat untuk mengukur dampak ekonomi sebenarnya sangat sulit dicapai. Dan yang kelima, perlawanan resmi. Evaluasi kebijakan baik disebut analisis kebijakan, ukuran pengaruh suatu kebijakan atau yang lainnya, juga harus mencakup penentuan mengenai manfaat kebijakan tersebut. Hal ini berlaku meskipun penilaiannya dapat peneliti universitas yang menganggap. Yang kelima adalah perlawanan resmi. Evaluasi kebijakan, baik disebut analisis kebijakan, ukuran pengaruh suatu kebijakan atau yang lainnya, juga harus mencakup penentuan mengenai manfaat kebijakan tersebut. Hal ini berlaku meskipun penilaiannya adalah peneliti universitas yang menganggap dirinya objektif dan mencari pengetahuan. Permasalahan akan muncul jika pejabat lembaga tidak memperhatikan konsekuensi politik yang terjadi dalam evaluasi tersebut. Hal ini bisa terjadi jika hasilnya tidak menguntungkan di mata mereka. Akibatnya, para pejabat mungkin meremehkan atau meremehkan studi evaluasi, menolak akses terhadap data, atau tidak mengeluarkan kebijakan baru untuk perbaikan. Mengenai perlawanan resmi, evaluasinya mungkin banyak. Adapun kendala dalam evaluasi kebijakan yang pertama yakni kendala psikologis. Banyak pejabat pemerintah yang masih alergi terhadap kegiatan evaluasi. Hal ini dapat menghambat karir mereka, sehingga banyak pejabat yang memandang kegiatan evaluasi bukan merupakan bagian penting dalam proses kebijakan publik. Evaluasi hanya dipahami sebagai kegiatan tambahan yang boleh dilakukan atau tidak. Yang kedua, ekonomi kendala. Kegiatan evaluasi tidak memerlukan biaya yang besar, biaya tenaga administrasi, dan biaya evaluator. Proses evaluasi akan menemui kendala tanpa dukungan finansial. Yang ketiga, kendala teknis. Evaluator sering dihadapkan pada masalah tidak tersedianya cukup data dan informasi terkini. Selain itu, kualitas data yang ada juga buruk karena memberikan data ke instansi yang lebih tinggi dari instansi yang lebih rendah hanya dipandang sebagai kegiatan rutin dan formalitas tanpa memperhatikan substansinya. Yang keempat, kendala politik. Evaluasi seringkali bertabrakan atau bahkan gagal karena alasan politik. Masing-masing kelompok bisa saja menutupi kelemahan dalam pelaksanaan suatu program karena adanya kesepakatan atau tawar-menawar politik tertentu. Kurangnya evaluator di berbagai instansi pemerintah, terdapat kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi. Selama bertahun-tahun, pemerintah secara bertahap memperluas kegiatannya di bidang kebijakan tertentu, sehingga hanya sedikit kegiatan yang dapat melibatkan pemerintah. Usulan kebijakan baru mungkin tumpang tindih, setidaknya sebagian dengan program yang sudah ada. Selain itu, kebijakan dapat menciptakan kondisi yang memerlukan perubahan karena dampak yang tidak memadai atau bertentangan. Penilaian legislatif yang salah mungkin menjadi dasar untuk mengubah kebijakan agar berfungsi lebih baik. Model perubahan kebijakan ini dapat membantu evaluator memahami mengapa perubahan penting dalam kebijakan terjadi dalam sistem politik. Jurnal yang kedua yang saya review adalah tentang tinjauan sistematis terhadap evaluasi kebijakan pertanian menggunakan Prisma.
Kebijakan publik adalah sekelompok kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, berupaya meningkatkan kualitas hidup kelompoknya. Kebijakan publik diterapkan pada berbagai bidang perekonomian, di antaranya adalah kebijakan pertanian. Kebijakan publik merupakan perubahan antar kota atau daerah, karena bergantung pada karakteristik wilayah dan kebutuhannya. Evaluasi kebijakan pertanian memberikan informasi yang berguna untuk merancang dan menerapkan kebijakan lain yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, kepentingan ekonomi, riset dan persyaratan organisasi internasional, kondisi lingkungan setempat dan institusi nasional, khususnya yang terwujud di pasar internasional. Setiap negara memiliki wilayah pedesaan yang berbeda, sehingga sektor pertaniannya bekerja dengan cara tertentu. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan berbagai jenis kebijakan pertanian pada setiap periode waktu, sehingga setiap kebijakan atau kelompok kebijakan yang diterapkan harus memiliki metodologi evaluasinya sendiri yang memungkinkan kita mengetahui dampaknya terhadap sektor ini dan masyarakat. Sejalan dengan hal di atas, ditemukan karya-karya yang mengevaluasi kebijakan dan reformasi politik mereka pada waktu-waktu tertentu. Adapun tipe-tipe evaluasi kebijakan menurut James Andreson terdiri dari 3 tipe, yakni yang pertama, evaluasi merupakan kegiatan fungsional sehingga dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan. Yang kedua, evaluasi berfokus pada kinerja sebuah kebijakan, sehingga memiliki kejujuran dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan seputar kesesuaian kebijakan dengan tujuan awal, biaya-biaya yang digunakan, dan keuntungan yang diraih, serta penerima keuntungan. Adapun klasifikasi kebijakan pertanian ada 4, yakni kebijakan pertanahan, kebijakan infrastruktur besar, kebijakan penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah kebijakan regulasi. Kebijakan pertanahan mencakup regulasi terkait kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan lahan pertanian. Tujuan dari kebijakan pertanahan ini adalah untuk memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif dan meningkatkan produksi dan efisiensi produk. Yang kedua adalah kebijakan infrastruktur besar. Ini mencakup pembangunan jalan, pelabuhan, irigasi, dan jaringan transportasi untuk mendukung pertanian. Infrastruktur besar berperan penting dalam mendukung pertanian karena memungkinkan akses yang lebih baik ke pasar dan sumber daya, serta mendukung perkembangan teknologi dan rekayasa sosial ekonomi. Yang ketiga adalah kebijakan penguatan kapasitas sumber daya manusia, yang mana kebijakan ini mencakup pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan petani. Tujuan dari kebijakan penguatan SDM ini adalah untuk membantu petani dalam mengembangkan keterampilan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Dan yang terakhir adalah kebijakan regulasi. Kebijakan regulasi mencakup aturan terkait standar produksi, kualitas, dan keamanan pangan. Kebijakan regulasi ini bertujuan untuk menjaga kualitas produk pertanian, menghormati hak-hak pengusaha, dan memastikan keamanan lingkungan dalam proses produksi. Dalam pengimplementasian kebijakan pertanian, pemerintah menggunakan berbagai instrumen seperti bantuan finansial, subsidi, dan penyuluhan untuk membantu masyarakat miskin dalam pengembangan potensi pertanian yang ada. Selain itu, pemerintah juga melakukan pendampingan dengan memberikan penyuluhan anak kepada masyarakat untuk memperlancar aktivitas perkebunan dan mengelola hasil panen. Sekian presentasi dari saya ucapkan selamat malam.